Sesaat lagi Anda akan mengikuti kegiatan Kurma Kuliah Ramadan yang dipersembahkan oleh Radio Suara Al Khair 92,7 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sa'iris syuhuri sayyidan wa unzila fihi al-Qur'an mau'izatan wa shifaan lima fis suduri wa hudaw wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah, amma ba'. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena telah menyampaikan kita kepada bulan yang paling mulia, yaitu daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kesempatan untuk berpuasa, kemudian salat tarawih, kemudian diiringi daripada ibadah-ibadah yang lain yang insya Allah akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah, Allah memanjangkan umur kita, memberikan kita kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa beribadah sampai pada detik ini. Karena di luar sana, betapa banyak dari orang-orang yang meminta kepada Allah untuk disampaikan kepada bulan Ramadan, tetapi sebelum Ramadan tiba, mereka sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di luar sana orang yang meminta kepada Allah untuk disampaikan kepada bulan Ramadan, kemudian bisa beribadah secara full. Tapi belum Ramadan tiba, Allah mengambil sedikit demi sedikit daripada kesehatan mereka, sehingga ketika Ramadan tiba, mereka tidak bisa beribadah secara full. Jadi, sungguh kata yang sangat pantas untuk kita ucapkan adalah Alhamdulillah, 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 yang tidak pernah terbatas, karena Allah menjadikan kita orang-orang yang terpilih untuk beribadah full di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita yang luar biasa kepada beliau, mudah-mudahan dengan salawat yang selalu kita lantunkan lewat bibir kita, beliau berkenan memberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sahabat Al Khair FN yang masih setia untuk mendengarkan Kurma atau Kuliah Ramadan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa saimi fi syahri Ramadan. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sorga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama,
adalah talil Quran. Orang yang gemar, orang yang suka, orang yang hobi daripada membaca Al-Quran. Tiada waktu yang dilewati, tiada hari yang dilalui daripada membaca Al-Quran. Alhamdulillah, kita berada di bulan Ramadan, Syahrul Quran, daripada bulan Al-Quran. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran seberapa banyak, seberapa mampu kita. Karena mungkin sudah 11 bulan yang kita lewati di luar Ramadan. Kita sibuk dengan kesibukan kita sehari-hari, dengan berbagai macam pekerjaan kita, sehingga begitu banyak daripada waktu kita yang terbuang daripada tilawatil Quran. Jadi saatnya lah di bulan ini kita memperbanyak daripada tilawatil Quran. Mau berapa kali khatam? Insyaallah, dengan izin Allah, ketika kita punya niat yang besar, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi Masya Allah, ketika seseorang memuliakan Al-Quran, ketika seseorang gemar membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan daripada kemuliaan di dunia dan akhirat. Gemar membaca Al-Quran, hobi membaca Al-Quran, karena pengaruhnya luar biasa bagi kehidupan kita. Bukan hanya pahala, tetapi juga kemuliaan yang insya Allah akan didapat di dunia wal akhirat. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang membacanya, yaitu ketika dia di dunia. Jadi mari kita memperbanyak daripada tilawatil Quran, karena dia akan datang kepada kita sebagai syafaat. Selain itu juga Al-Quran sebagai asyifa, sebagai penyembuh. Jadi apapun masalah yang kita hadapi sekarang ini, seberat apapun permasalahan, sesulit apapun permasalahan hidup kita, mari kita selesaikan bitilawatil Quran. Karena di dalam Al-Quran mencakup semua pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan ini. Bisa jadi sekarang ini hidup kita sulit, galau, dan lain sebagainya, karena kita lalai tilawatil Quran. Mungkin waktu kita banyak terbuang dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, baru 1 menit itu sudah sangat membosankan, kantuk pun datang. Dibanding kita membuka handphone kita, kita mampu dengan smartphone kita berjam-jam, duduk berjam-jam memandang layar handphone kita, tidak pernah bosan. Tapi kenapa ketika kita membuka Al-Quran, baru ta'awuz, syaitannya sudah datang. Karena pahalanya sangat berat. Jadi,
Golongan yang pertama, orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Orang yang gemar, orang yang suka, orang yang hobi daripada membaca Al-Quran. Sudahkah membaca Al-Quran itu masuk dalam list salah satu kesukaan kita? Pernahkah kita menangis karena satu hari kita lewati dengan kesibukan-kesibukan kita tanpa membaca Al-Quran? Pernahkah kita bersedih karena dalam satu hari kita tidak membuka Al-Quran? Allahu Akbar. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan ini dan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita sehingga kita bisa melewati daripada bulan ini dengan terus-menerus daripada tilawat Al-Quran. Sahabat Al-Khair FM, jadi ketika berbicara tentang Al-Quran, itu tidak akan pernah habisnya. Karena ibarat sebuah perniagaan, berniaga dengan Al-Quran ini tidak akan pernah rugi. Akan selalu mendapat keuntungan, baik keuntungan dunia ataupun keuntungan akhirat. Jadi kita jangan bangga. Kemarin waktu nikah, ya, maharnya dikasih sama suami, dikasih Al-Quran. Sekarang usia pernikahan sudah 15 tahun, 16 tahun, bahkan 20 tahun. Pamer ke teman-temannya. Masya Allah, itu Al-Quran maharnya Ayang Beb kemarin itu masih di dalam lemari, masih baru. Seharusnya Al-Quran yang dikasih itu untuk dibaca. Jadi jangan bangga ketika Al-Qurannya itu masih baru, nggak lecek-lecek halamannya. Berarti kita jarang membuka Al-Quran. Jadi sangat ketahuan orang yang rajin tilawatil Quran, Al-Qurannya lecek-lecek. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Kita memohon kepada Allah, semoga kita termasuk daripada golongan yang pertama, yaitu tahlil Quran. Orang yang gemar daripada membaca Al-Quran. Ada sebuah hadis yang ketika membaca ini hati saya sangat bergetar. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara al-Quran wa amila bima fi. Siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan daripada apa isi Al-Quran tersebut, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Maka Allah akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Yang mana mahkota itu cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Jadi bagaimana sangkaanmu terhadap orang yang mengamalkan yang demikian? Jadi orang yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan daripada isi Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Al-Quran, apa yang dianjurkan oleh Al-Quran dia lakukan, kemudian apa yang dilarang oleh Al-Quran dia tinggalkan, maka pada hari kiamat Allah akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Yang Masya Allah, tabarakallah, gak enteng-enteng loh mahkotanya itu yang dipakaikan. Karena cahayanya
melebihi daripada cahaya matahari di dunia. Saya punya orang tua. Apa yang saya akan hadiahkan kepada kedua orang tua saya nanti di hadapan Allah? Dan saya punya anak. Apa yang akan anak saya hadiahkan kepada saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka jika engkau menginginkan Allah memakaikan mahkota kepada kedua orang tuamu di akhirat kelak, maka mulai hari ini Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, kemudian amalkan apa yang ada di dalamnya. Jadi sungguh sangat merugi ketika kita lalai daripada Al-Quran, melewati menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari daripada tilawatil Quran. Apa yang akan kita berikan kepada kedua orang tua kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi bayangkan saja ketika di dunia saya punya anak, kemudian anak saya diberi penghargaan, gak tanggung-tanggung, dikasih sama orang nomor 1 di negara ini. Kemudian saya dipanggil naik ke atas panggung yang dipenuhi oleh ribuan orang, bahkan jutaan orang yang tidak terhitung. Saya dipanggil untuk mendapatkan penghargaan karena anak saya tadi. Itu perasaannya luar biasa. Ketika berjalan seakan-akan gak berjalan di atas bumi. Jadi bagaimana ketika nanti kita di hadapan Allah, kemudian kita dipanggil untuk mendapatkan sebuah mahkota yang cahayanya melebihi daripada cahaya matahari di dunia. Masya Allah. Suatu penghargaan yang sangat luar biasa. Jadi ketika saya membaca hadis ini, betapa hati saya sangat tersentuh. Jadi mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang tahlil Quran. Mudah-mudahan kita sebagai seorang anak bisa mempersembahkan sebuah mahkota yang nanti akan kita berikan kepada kedua orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga dari anak-anak kita juga akan mempersembahkan daripada mahkota untuk kita di akhirat kelak. Jadi jangan sampai daripada kita di usia sekarang ini masih terbata-bata daripada membaca Al-Quran. Jangan sampai di usia kita sekarang ini sangat sulit untuk membaca Al-Quran. Bahkan mungkin banyak hari-hari yang kita lewati dengan kesibukan-kesibukan kita. Kita lalai daripada tilawatil Quran. Kita memohon kepada Allah, semoga kita diberikan kekuatan kepada lisan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Jadi Masya Allah, memang kalau berbicara Al-Quran tidak akan pernah habisnya dengan segala keutamaannya di dunia dan akhirat. Jadi kembali lagi, golongan yang pertama daripada
golongan yang dirindukan surga adalah talil Quran, orang yang gemar, orang yang suka daripada membaca Al-Quran. Kemudian masuk daripada golongan yang kedua, wa hafizil lisan, yaitu orang yang menjaga perkataannya daripada marah, caci maki, dan mengolok orang lain, adalah termasuk daripada golongan orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, daripada golongan orang yang dirindukan surga adalah wahafizil lisan. Dan insya Allah pembahasannya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama diri pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang selalu menghabiskan waktu kita dengan tilawat Al-Quran. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.